Baik, selamat siang Bu yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan analisis rantai pasok pada PT Dolwin Translogistik Lampung. Tujuan presentasi ini adalah untuk tugas mata kuliah Praktikum Supply Chain Management oleh saya, Hizkia Hotmalubis, dengan NIM 1814511, program studi Logistik Migas, PMK Migas Cepu, tahun 2021. Pada era ini, sistem persaingan di dunia usaha semakin berkembang, di mana setiap kegiatan diminta selalu melakukan kegiatan yang kompetitif. Sebanding dengan jasa pergudangan yang ada, di Indonesia, persaingan di dunia jasa pergudangan berkembang dengan baik. Pada dasarnya, jasa pergudangan adalah bentuk bisnis yang melakukan pengelolaan persediaan pihak ketiga berdasarkan dengan kontrak pihak tertentu. PT Dolwin Translogistik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik untuk jenis produk medium density fiberboard atau yang biasa disebut dengan MDF. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Juni 2012. Saat ini, perusahaan ini sedang melakukan kerjasama dengan PT Mukti Panel Industri yang berlokasi di Lampung Tengah. Gudang adalah bagian yang berupa dalam rantai pasok Indonesia yang terintegrasi. Integrasi ini kini telah meliputi aktivitas seperti pengaturan, pengawasan pergerakan barang produk dari bagian produksi hingga customer. Gudang merupakan bagian dari Supply Chain Management atau SCM yang memiliki makna sebagai suatu proses peramalan, pembelian, manajemen inventory, informasi, kualitas, penjadwalan, produksi, distribusi, pengiriman, dan customer service. Dalam melakukan suatu gudang perusahaan, penulis harus memilih salah satu dari banyaknya metode yang cocok untuk menentukan tata letak gudang MDF. Contoh dari metode-metode yang digunakan dalam sistem tata letak gudang ialah randomized storage, fixed load storage, atau dedicated storage, share storage, dan juga metode class-based storage. Pada tata letak, ada beberapa faktor yang penting untuk dipertimbangkan, yaitu sebuah nilai investasinya, bagian bongkar dan muat produk, fleksibilitas, lingkungan pekerjaan, dan keselamatan bagi karyawan dan juga produknya. Pemanfaatan kapasitas di setiap sisi dapat diakses dengan mudah dan penempatan produk dilokasikan menjadi lebih tepat. Adapun permasalahan yang terjadi di dalam gudang, yaitu penempatan barang yang kurang tepat sehingga menjadi kurang rapi dalam melakukan penyimpanan barang. Kondisi juga terdapat pada barang dalam suatu area yang belum tepat, sehingga hal seperti ini yang menyebabkan ketidakefektifisannya kerja dalam proses penerimaan barang, penyimpanan barang, dan juga pada saat bongkar muat barang. Akibatnya, mengakibatkan pada proses perapalan terjadi keterlambatan dalam pendistribusian dari gudang ke pelabuhan. Berikut adalah diagram alur supply chain MDF pada PT Dolwin Translogistik. Dari gambar di atas adalah alur dari kegiatan yang berlangsung dari PT Dolwin Translogistik pada proses impor barang ke Timur Tengah melalui pabrik, ke gudang, hingga ke pelabuhan menggunakan moda kapal. Material flow. Aliran material pada PT Dolwin Translogistik merupakan pihak ketiga dalam melakukan pendistribusiannya antara PT Mukti Panel Industri dan juga customer, sehingga setiap produk disimpan di gudang sementara milik PT Dolwin Translogistik hingga perapalan tiba. Proses aliran material berikut mulai dari pabrik atau manufaktur, di gudang, diterima, ditimbun, dan disalurkan kembali ke pelabuhan, dan pelabuhan akan mengirimkan ke customer tergantung dengan permintaannya. Untuk informasi flow-nya,
Aliran informasi merupakan komponen yang penting untuk diperhatikan guna mencapai tujuan dari rantai pasok. Distribusi yang baik diantaranya adalah aliran bahan baku dan informasi dapat menciptakan suatu hubungan yang baik dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen mulai dari manufaktur hingga customer. Berikut adalah diagram yang saya dapat selama praktikum di sana. PT Dolwin Translogistik menjalin kerjasama dengan manufaktur atau PT Mukti Industri. Kemudian PT tersebut manufakturnya mengirimkan produk ke warehouse kami menggunakan transportasi berupa trailer truk dan disimpan, dan hingga pada saat perapalan atau kapal tiba di pelabuhan, kami langsung menyalurkannya ke pelabuhan. Pada tahap awal, terjadi informasi antara manufaktur dengan PT Dolwin Translogistik, yakni melakukan perjanjian dalam suatu kontrak dengan mengirimkan purchase order. Kemudian, tahap kedua adalah informasi antara gudang dan transportasi. Bagian gudang akan memberikan informasi kecukupan kapasitas gudang terhadap supir atau transportasi dan dokumen delivery order dari manufaktur sebagai bukti fix dan dalam pengiriman. Tahap ketiga, aliran informasi antara gudang dan pelabuhan, di mana bagian gudang membuat dokumen pengeluaran barang dari gudang agar pihak pelabuhan dapat menerima barang yang sudah dikeluarkan, agar kedua belah pihak tahu pada saat pendistribusiannya. Yang ketiga adalah finance flow. Terjadi aliran keuangan, yaitu pada saat satu, melakukan pemesanan customer dan manufaktur atau PT Mukti Panel Industri dalam melakukan pengiriman produk. Kedua, melakukan kontrak antara PT Dolwin Translogistik dan manufaktur dalam melakukan pengurusan dokumen hingga terkirimnya produk dari Lampung ke lokasi tujuan. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan PBM atau pihak pelabuhan dengan PT Dolwin Translogistik dalam melakukan muat ke atas kapal untuk mengirimkan produk ke lokasi tujuan. Risiko atau hambatan serta mitigasinya. Yang pertama, manufaktur. Risiko atau hambatan. Yang pertama, proses pada saat membuat produk ke trailer truk membutuhkan waktu yang banyak, yang menyebabkan proses pengiriman ke gudang memakan waktu yang cukup banyak. Rencana mitigasinya, melakukan pengadaan forklift yang cukup untuk meminimalisir waktu membuat produk ke trailer truk. Karena pada saat saya pakai di sana, saya lihat yang datang ke manufakturnya ada 3 truk, tetapi dari pihak manufakturnya hanya menyediakan 1 forklift untuk 3 truknya. Jadi menurut saya itu kurang efektif pada waktu menaikkan produk dari manufaktur ke trailer truknya. Yang kedua, kesalahan pada saat pengiriman produk. Rencana mitigasinya, sebelum trailer truknya keluar dari manufaktur, alangkah baiknya melakukan pengecekan ulang pada saat pengiriman produk. Karena akan membuat kerja 2 kali jikalau produk tersebut sudah sampai di gudang PT Dolwin Translogistik. Yang kedua, warehousing atau gudang. Risiko atau hambatan. Ketidaksesuaian produk pada saat proses penerimaan sehingga menyebabkan kebingungan pada saat pengecekan produk. Rencana mitigasinya, melakukan pengecekan produk sesuai dengan surat jalan agar sesuai dengan pengiriman dari pabrik atau manufaktur. Yang kedua, terjadi kerusakan keamanan produk seperti palet yang rusak pada saat proses penimbunan pengiriman ke pelabuhan yang menyebabkan proses pengiriman barang ke pelabuhan memakan waktu cukup. Rencana mitigasinya, melakukan sertifikasi terhadap karyawan agar melakukan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga, terjadinya kerusakan pada proses menyebabkan harus melakukan maintenance produk. Rencana mitigasinya, melakukan penyusunan produk dengan hati-hati agar terjadi kerusakan pada produk.
Yang ketiga ada pelabuhan. Pelabuhan, rencana atau hambatan. Yang pertama, risiko atau hambatannya terjadi keterlambatan pada saat memasukkan produk ke atas kapal, dikarenakan petugas pelabuhan saling menunggu rekan-rekannya. Rencana mitigasinya, sebelum melakukan perapalan, harus melakukan koordinasi terlebih dahulu agar bisa menjalankan tugas dengan lancar. Yang kedua, risiko atau hambatannya. Terjadi keterlambatan karena cuaca. Rencana mitigasinya, sebenarnya untuk cuaca saya tidak terlalu merekomendasikan terhadap hal ini karena kita tidak tahu bagaimana cuaca bisa kita tebak karena cuaca itu merupakan kejadian alam. Tetapi untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan kita, lebih baik kita melakukan koordinasi kepada pihak BMKG agar kita lebih tahu pada saat kedepannya jika terjadi hujan atau panasnya. Selanjutnya, Vendor Managed Inventory atau VMI. Menurut C. Sitompul dan kawan-kawan 2015, Vendor Managed Inventory merupakan salah satu metode dalam supply chain yang memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui waktu replenishment yang singkat, perbaikan customer service level, total biaya rantai pasok yang lebih kecil dibandingkan metode persediaan tradisional. Vendor Managed Inventory adalah model kolaborasi antara dua organisasi dalam supply chain. VMI mengalihkan tanggung jawab pengelolaan persediaan kepada vendor. Jadi, jika dilakukan secara tradisional, sebagai pembeli yang memesan barang menentukan berapa permintaan, kapan pengiriman barang dan lainnya. Maka VMI merupakan model gang memberi tanggung jawab dan keputusan yang diambil oleh pemasok atau vendor. Model pemesanan yang dilakukan oleh pembeli mengakibatkan inefisiensi bagi supplier karena beberapa alasan. Yang pertama, pemasok tidak mendapat cukup early signal dari pembeli akan jumlah dan waktu pemesanan. Ini mengakibatkan pemasok harus menyimpan persediaan lebih banyak untuk mengantisipasi ketidakpastian pesanan dari pelanggan atau pembeli. Yang kedua, pemasok sering harus mengubah jadwal dikarenakan produk secara tiba-tiba. Karena satu, permintaan pelanggan tiba-tiba tidak sesuai dengan perkiraan pemasok. Yang kedua, pelanggan yang lebih penting tiba-tiba melakukan pesanan secara mendadak. Perubahan jadwal produksi mengakibatkan perubahan pada kebutuhan bahan baku, komponen maupun jam kerjanya. Sehingga yang dilakukan buyer hanya akan menyediakan data stok atau berapa inventory yang tersedia. Kemudian kira-kira berapa kebutuhan dalam seharinya. Di samping pemindahan tanggung jawab, dalam vendor managed inventory juga terdapat sharing informasi yang selama ini tidak pernah dilihat oleh vendor. Sekarang, karena adanya vendor managed inventory, terjadi keterbukaan informasi. Vendor dapat mengatur lebih baik, dengan demikian akan terjadi peningkatan responsiveness kepada pelanggan. Jadi, esensi vendor managed inventory adalah bagaimana lebih reaktif atau responsif terhadap kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara sharing informasi, kemudian keputusan itu pindah dari buyer kepada vendor, komponen, vendor managed inventory atau VMI. Pertama, ada lokasi inventory. Dalam praktiknya, vendor managed inventory, lokasi inventory tergantung pada pengaturan antara vendor dan customer. Tentunya, inventory ditempatkan di tempat customer dan vendor. Untuk vendor ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap siklus pengiriman yang pendek atau siklus produksi yang tidak sinkron. Vendor kemudian mengirimkan barang ke gudang pusat customer atau alternatifnya ke gudang pihak ketiga.
Yang kedua, kepemilikan inventory. Kepemilikan inventory mengacu pada kepemilikan inventory dan ketika invoice diterbitkan ke retailer. Dalam VMI, ada sejumlah solusi dalam hal pembayaran dan transfer kepemilikan inventory ini. Vendor adalah pemilik inventory di tempat customer. Invoice dikeluarkan ketika barang dikeluarkan dari stok. Retailer mengambil alih kepemilikan inventory, tapi menerima invoice pada saat pengiriman. Alternatif ketiga juga disebut sebagai proses standar dalam pengiriman pesanan tradisional. Retailer memiliki inventory pada saat pengiriman, sedangkan vendor menagih retailer sesudah pengiriman dilakukan. Yang ketiga, tingkat visibilitas permintaan. Elemen-elemen ini mengacu pada jenis informasi permintaan yang dibagikan oleh customer untuk membantu vendor dalam mengendalikan inventory mereka. Informasi permintaan yang terlihat oleh vendor adalah data penjualan, penarikan stok, jadwal produksi, tingkat inventory, barang dalam perjalanan atau good in transit, back order, pesanan masuk, dan pengembalian. Dikatakan kalau berbagi data dan inventory bisa meningkatkan perencanaan produksi vendor, membuatnya lebih stabil, dan meningkatkan visibilitasnya. Ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan musim dan membantu untuk mengetahui saat-saat kritis. Oleh karena itu, vendor memanfaatkan informasi ini dan menyesuaikan produksinya dengan permintaan customer dan merespon lebih cepat. Vendor juga mendapatkan visibilitas real time. Itu akan memungkinkan mereka punya inventory untuk perkiraan permintaan pembeli. Juga akan memungkinkan mereka untuk memproyeksikan inventory berdasarkan permintaan di masa mendatang untuk menargetkan inventory yang harus mereka punya. Buka kurung minimalkan atau memaksimalkannya. Manfaat menggunakan vendor managed inventory. Terdapat beberapa manfaat strategis mengenai vendor managed inventory yang dapat membantu seluruh rantai pasok. Vendor managed inventory menghilangkan kebutuhan customer untuk punya safety stock yang signifikan karena vendor mengelola lead time pasokan. Selain itu, customer juga bisa mendapat keuntungan dari pengurangan biaya pembelian dikarenakan vendor menerima data dan bukan pesanan pembelian. Departemen pembelian akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menghitung dan mengeluarkan pesanan pembelian. Selain itu, kebutuhan akan koreksi dan rekonsiliasi pemesanan pembelian dihilangkan, yang selanjutnya mengurangi biaya pembelian. Penghematan biaya juga bisa Anda dapatkan dalam pengurangan biaya yang gudang. Yang pertama, manfaat bagi vendor atau supplier. Dapat menyederhanakan dan mengantisipasi pengiriman secara luas dengan berbagi data penjualan. Yang kedua, mempermudah promosi produk dengan mempertimbangkan situasi persediaan saat ini. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengembalian produk dari distributor. Yang terakhir, menghilangkan rencana produksi dengan antisipasi yang lebih baik dan efektif. B. Manfaat distributor dan redistributor. Yang pertama, meningkatkan kecepatan pengiriman dan pengotomatisasi dan mengurangi tugas yang ditangani secara manual. Yang kedua, mengurangi biaya persediaan. Yang ketiga, mengurangi masalah kekurangan produk, dengan demikian dapat meningkatkan service levelnya. Yang keempat, mengurangi biaya operasional dengan mengalihkan perencanaan dan beban kerja yang menuntut ke vendor. Yang terakhir adalah kekurangan dalam vendor managed inventory atau VMI. Kerugian dari vendor managed inventory atau VMI yaitu seperti harus mengizinkan akses non-karyawan ke data inventory atau data internal dari perusahaan. Namun, salah satu kelemahan terbesar dari vendor managed inventory adalah dampaknya pada sourcing. Seringkali, manajer supply chain akan merasa tidak dapat menemukan source lain untuk
produk yang dikelola oleh vendor yang dicapai. Jika manajer supply chain terlalu tergantung terhadap vendor untuk mengelola inventory, ditakutkan bahwa perusahaan akan menghadapi harga yang lebih tinggi dengan kualitas yang berkurang atau masalah terkait vendor lainnya. Sebagai perlunya mendapat kepercayaan konsumen dan menunjukkan kemampuan dalam pengoptimalisasikan inventory customer dengan menggunakan vendor managed inventory atau VMI. Risiko penggunaan vendor managed inventory. Berikut adalah beberapa potensi kerugian menggunakan sistem vendor managed inventory atau VMI. Adalah 1. Beberapa vendor bukanlah bagian dari analitik data. Maksudnya, vendor tidak mempunyai kebutuhan dalam menganalisis data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam vendor managed inventory atau VMI. Maka diperlunya memverifikasi kembali vendor yang telah dipilih. Yang kedua, dalam pembagian data dengan pihak vendor luar tidak terkecuali dalam vendor managed inventory, maka perlunya memastikan bahwa adanya perjanjian keresahan yang sangat kuat. Yang ketiga, penghitungan fisik inventory dan customer harus memastikan jika kepemilikan jumlah stok fisik ditentukan sejak perjanjian di awal. Yang terakhir, perkenalan produk baru, phase out item. Akan lebih sulit untuk mengelola rencana pengenalan produksi baru dan rencana phase out untuk inventory pada saat ramp down. Skenario ini dibutuhkan komunikasi yang khusus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih sudah menonton presentasi saya dan selamat siang.